Dan kalian mengira mereka terjaga, sedang mereka tertidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan anjing mereka membentangkan lengannya di pelataran. Sekiranya engkau melihat atas mereka, niscaya engkau berpaling dari mereka dengan berlari, dan memenuhimu dari mereka rasa ngeri. Ini ngerti enggak? Jadi, dan kalian mengira mereka terjaga, sedang mereka tertidur. Jadi ruh itu dalam diri kita tertidur. Ya. Dan kondisi ruh itu dalam diri kita bermacam-macam. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang mati bahkan. Yang jaga ada, kayak contoh Rasulullah itu terjaga, makanya dia sadar. Kalau terjaga itu sadar. Nah, makanya dibolak-balik ini, dan kami bolak-balikkan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, tujuannya supaya terjaga. Nah, jadi dikasih rasa senang, kadang nggak senang, itu supaya kita bisa sadar, itu maksudnya. Nah, dan anjing mereka membentangkan lengannya di pelataran. Anjing membentangkan lengannya di pelataran. Maksudnya apa? Anjing itu kan penjaga. Nah, jadi ini sifat. Jadi yang nampak sama orang lain, karena dia kan di luar gua, yang nampak sama orang lain kan sifatnya. Nah, ini anjing. Nah, jadi sifat orang itu bagaimana, ini nampak di sini. Sekiranya engkau melihat atas mereka, niscaya engkau berpaling dari mereka dengan berlari. Nah, itu artinya apa? Ngeri, dan memenuhimu dari mereka rasa ngeri. Jadi kalau kita tahu sifat kita ini yang sesungguhnya, pasti takut. Karena ada sifat, wujud sifat itu beda-beda. Ada yang kita lihat kayak kera, ada yang kayak ular, ada yang macam-macam. Ini dari pribadi orang itu sendiri. Ya, jadi kalau orangnya yang suka kejahatan, nggak peduli dengan apa, makan makanan orang, suka apa, rampas gitu aja, itu misalnya wujudnya kayak babi, begitu. Jadi ini sama manusia itu kalau dinampakkan begitu. Makanya ada ini cerita di seorang istri kiai. Dia ini nggak apa-apa ya? Nggak apa, nanti kalau nggak perlu dipotong. Dikatakan sama Pak Kiai itu ke istrinya, banyak kali bukan manusia gitu. Jadi bapak ini seuzon aja sama orang, gitu kan, karena bilang yang banyak binatang gitu. Jadi begitu suaminya meninggal, ternyata beliau pergi ke pasar, istrinya tadi. Yang dilihat di pasar itu hanya sedikit orangnya. Yang lain bentuk-bentuk yang mengerikan itu. Nah, jadi ternyata benar. Ini bisa inikan sendiri. Oh iya, kalau bisa terbuka hijab melihat itu. Nah ini. Nah, jadi dengan kita memperbaiki pribadi akhlak kita, insya Allah itu akan wujud sifat kita akan kembali menjadi yang pribadi yang bagus. Dan demikian itu kami bangkitkan mereka supaya saling tanya di antara mereka. Berkata seorang penanya dari mereka, "Berapa lama kalian tinggal?" Mereka menjawab, "Kita tinggal sehari atau setengah hari." Mereka mengatakan, "Robbi kalian lebih mengetahui dengan lama kalian tinggal."
Maka utuslah seseorang kalian dengan uang kalian ini ke kota. Lalu hendaklah dia memperhatikan yang mana makanan lebih bersih. Ini ini makanan yang lebih bersih ini pemiliknya terutama. Lalu hendaklah dia mendatangkan kepada kalian sebagai rizki darinya, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan tidak menceritakan dengan kalian kepada seorang pun. Jadi ini tadi ya. Dan demikian itu kami bangkitkan mereka supaya saling bertanya di antara mereka. Jadi bertanya, ada yang bertanya berapa lama kalian tinggal? Sehari atau setengah hari. Jadi ruh itu karena dia dari sisi Allah, dia akan bagaimana yang Allah katakan begitulah. Jadi nggak lama kita hidup ini sebenarnya. Sehari atau setengah hari. Mereka mengatakan Robbi kalian lebih mengetahui dengan lama kalian tinggal. Maka utuslah seseorang kalian dengan uang kalian ini ke kota, lalu hendaklah dia memperhatikan yang mana makanan lebih bersih. Jadi makanan yang lebih bersih, kalau makanan zahir itu juga kita disuruh perhatikan yang mana. Ini begitu juga makanan untuk ruh itu juga harus diperhatikan. Jadi disuruh cari kita yang lebih bersih itu yang mana makanan. Banyak orang penjual makanan, tapi ini kita harus pilih. Maka hendaklah dia mendatangkan kepada kalian sebagai rezeki darinya, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan tidak menceritakan terhadap kalian kepada seorang pun. Jadi kalau kita punya ilmu tentang ruh, nggak usah yang kita ketahui, jangan langsung semua kita sampaikan. Ada hal yang kita harus perhatikan, karena kalau tidak nanti orang bisa salah mengira. Ya. Sungguh mereka jika mereka mengetahui atas kalian, mereka akan melempari kalian atau mengembalikan kalian di dalam agama mereka, dan tidak akan kalian beruntung jika demikian selamanya. Jadi ini kan, ini nyata, perkataan ini mungkin nggak payah dijelaskan, udah jelas. Jadi artinya kita diberi oleh ilmu oleh Allah seperti ini, seperti zaman Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya, semua akan ditarik oleh orang-orang yang sebelumnya untuk kembali mengikuti yang sudah. Itu memang begitu. Kalau enggak dilempari, dirajam sama orang-orang yang sebelumnya, dianggap salah. Dan ini sunatullah ini berlaku dari zaman dulu sampai sekarang juga begitu. Sebelum mereka menyatakan kebenaran, mendapatkan kebenaran itu. Dan demikian itu kami bangkitkan atas mereka supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah benar dan bahwa kiamat tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika kalian berselisih ketika mereka berselisih di antara mereka perkara mereka, lalu mereka mengatakan, bangunlah atas mereka suatu bangunan. Robbi mereka lebih mengetahui terhadap mereka. Berkata orang-orang yang menguasai atas perkara mereka, niscaya kami menjadikan atas mereka masjid. Jadi demikian itu kami bangkitkan atas mereka supaya mereka mengetahui janji Allah adalah benar. Jadi kalimat-kalimat ini di sini banyak kali yang harus kita terjemahkan. Jadi ini yang mungkin dapat kita terjemah dulu ya. Bangunlah untuk mereka satu bangunan.
Robbi mereka lebih mengetahui terhadap mereka. Jadi berkata orang-orang yang menguasai atas perkara mereka, niscaya kami menjadikan atas mereka masjid. Jadi orang yang menguasai atas mereka siapa? Nah, tapi ini nggak usah dalam kali lah. Mereka akan mengatakan 3 orang. Apa nih? Saya dulu. Keempat mereka anjing mereka, dan mereka mengatakan 5 orang, keenam mereka anjing mereka dengan perkiraan yang gaib, dan mereka mengatakan 7 orang, ke-8 mereka anjing mereka. Katakan, Robbi lebih mengetahui dengan hitungan mereka. Tidaklah mereka mengetahui kecuali sedikit. Maka jangan kalian memperdebatkan tentang mereka kecuali dengan perdebatan zahir, dan jangan kalian meminta fatwa tentang mereka dari mereka pada seorang pun. Jadi ini yang dikatakan bahwa ruh itu ada yang bilang ada 3. Kalau ada yang bilang, kan ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Nggak usah jadi masalah. Kan ada yang bilang 7 orang. Jadi misalnya yang 3 berarti yang bisikan yang baik, yang buruk, yang buruk, terus dirinya. Kayak yang ini ini kan begitu juga. Dari ada 4 teman, ini satu pribadi kita. Jadi ini nggak perlu diperdebatkan mau dibilang apa. Karena Allah yang lebih mengetahui. Kan ada yang bilang bisa menjadi 7. Itu kalau kita bisa terbuka batinnya, bisa melihatnya sebenarnya. Tapi itu nggak perlu kita bahas ya. Dan jangan kalian mengatakan kepada sesuatu, sungguh aku mengerjakan itu besok. Jadi untuk apa yang kita mau kerjakan besok, kita nggak boleh mengatakan saya akan mengerjakan itu besok. Kecuali jika Allah menghendaki. Dan ingatlah Robbimu ketika engkau lupa, dan katakan mudah-mudahan bahwa Robbi akan menunjukiku kepada yang lebih dekat dari kebenaran ini. Dan mereka tinggal di gua mereka 300 tahun lebih 9 tahun. Bilang, katakan Allah lebih mengetahui dengan lama mereka tinggal. Miliknya kegaiban pada langit dan bumi. Sangat jelas penglihatannya dan pendengarannya. Tidaklah bagi mereka dari selain Dia dari pelindung, dan tidaklah Dia mengikut sertakan di dalam keputusannya seorang pun. Jadi semua keputusan itu keputusan Allah saja. Jadi ini mereka tinggal di dalam gua 309 tahun dibilang. Jadi ini kalau kita melihat kepada sejarah Al-Kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi, begitu. Tetapi katakan Allah lebih mengetahui dengan lama mereka tinggal, itu juga belum pasti. Itu sejarah. Tapi yang dimaksud di sini ruh kita tinggal dalam rongga dada itu. Coba lihat dari mulai Nabi Adam, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mereka dulu. Kemudian berganti semakin lama, semakin sedikit selama sampai kita sekarang cuman puluhan tahun, rata-rata umur. Nah, jadi ini perkiraan rata-rata. Ya. Sudah.
Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Robbimu. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya, dan tidak akan engkau dapati dari selain dia tempat berlindung. Dan bersabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka menyeru Robbi mereka di waktu pagi dan petang. Mereka mengharapkan keridhoannya, dan jangan engkau palingkan kedua matamu atas mereka. Engkau mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan jangan engkau ikuti orang yang kami lalaikan hatinya atas mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan adalah perkaranya melampaui batas. Ini jelas ya. Yang ini paham nggak? Jadi disuruh kita ini sabarkan diri kita bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah. Karena orang yang menyeru Allah Robbi pagi sore, orang itu pasti dapat banyak ujian. Banyak gangguan. Jadi kita harus bersabar. Dan jangan kalian taati, ikuti orang yang kami lalaikan hatinya atas mengingat kami. Jadi kalau ada orang yang walaupun dia secara kehidupan dunianya mewah megah, kalau dia lalai hatinya jangan diikuti. Sekedar aja. Dan katakan yang benar dari Robbi kalian. Maka barang siapa dikehendaki, lalu mereka beriman. Dan siapa yang dikehendaki, lalu mereka ingkar. Sungguh kami sediakan untuk orang-orang zalim api neraka. Jadi api di sini, kalau di dunia ini pun sudah dibalasi orang yang zalim itu. Jadi rasa susah, gelisah, marah ini apinya. Meliputi mereka gejolaknya. Dan jika mereka meminta minum, mereka diberi minum dengan air seperti besi mendidih, menghanguskan wajah, seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat istirahat. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka itu bagi mereka janah Adenan, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Mereka dipakaikan di dalamnya dari gelang-gelang dari emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka tinggal di dalamnya atas mutakiin, bersandar di dalamnya atas dipan-dipan, sebaik-baik balasan dan sebaik-baik tempat istirahat. Nah ini, jadi kalau yang tadi untuk orang yang berdosa, ini untuk orang yang beriman. Ini dilihat ya, mereka itu jannah Adenan, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi ketenangan pada orang itu, diberikan ketenangan, dipakaikan di dalamnya gelang-gelang dari emas. Apa makna gelang ini kalau di dunia ini? Gelang itu kan di tangan, perhiasan. Jadi pekerjaannya bagus. Itu maknanya. Jadi yang dia kerjakan baik secara dilihat enak, dan itu secara dengan Allah juga baik. Gitu. Itu dipakaikan gelang-gelang dari emas, dan mereka memakai pakaian hijau. Hijau itu kan tenang. Jadi orang-orang yang
masuk dalam surga Adenen tadi, ini pakaiannya hijau, jadi orangnya tenang. Dari sutra halus, jadi sutra halus dan sutra tebal. Dia namanya sutra itu pasti disenangi pakaian itu. Jadi ya pasukan-pasukan Allah juga senang, para malaikatnya senang. Jadi kalau kata-katanya enak, lembut. Sutra tebal ini kata-kata tegas. Walaupun dia tetap bisa berkata yang tegas. Mereka bersandar di atasnya atas dipan-dipan. Jadi santai. Sebaik-baik balasan dan sebaik-baik tempat istirahat. Gimana? Udah?